Shalom, salam sehat, jangan lupa bahagia, terus semangat dan antusias. Kiranya berkat Tuhan yang utuh tercurah atas sahabat renungan singkat dimanapun saudara berada. Saya setiap pagi berjemur sambil merenungkan kebaikan Tuhan. Ada berkat double. Ada kesehatan dari Tuhan, tapi juga ada kesehatan buat rohani ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat permasalahan, sakit penyakit, krisis keuangan dan sebagainya datang menghantui hidup kita, rasa takut dan khawatir seringkali timbul mencemari pikiran kita, sehingga iman kita menjadi goyah dan lemah. Kita mulai berpikir masalah yang kita alami terlalu berat dan tidak ada harapan lagi. Padahal Tuhan berjanji bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat yang ke-18. Setiap manusia selalu berharap hidupnya baik-baik saja, mulus, tanpa hambatan atau rintangan sedikit pun. Padahal untuk mendapatkan janji Tuhan itu diperlukan proses, seperti yang pernah dialami Yosua saat dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menggantikan Musa. Itu suatu hal yang tidak mudah. Tantangannya sangat berat karena bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Itulah sebabnya Tuhan berpesan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Pesan ini disampaikan sampai 4 kali. Artinya untuk bisa meraih janji Tuhan itu diperlukan konsentrasi, memperhatikan pesan atau perintahnya. Karena suatu saat nanti kita akan menghadapi musuh. Musuh berbicara tentang sakit penyakit, krisis keuangan, atau masalah-masalah lain yang menerpa hidup kita. Tapi Tuhan berjanji, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kalau kita baca di ayat yang kelima dari Yosua 1. Ia akan selalu menyertai dan menolong kita. Saat apa? Saat kita membutuhkannya. Seperti pengakuan Raja Daud, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat yang kedua. Mengapa janji Tuhan belum terrealisasi dalam hidup kita? Kalau ada hal itu sampai terjadi dalam hidup kita, masalahnya adalah kita mulai lemah dan tidak sabar menantikan janjinya untuk digenapi dalam hidup kita. Padahal Tuhan punya waktu tersendiri untuk menggenapi janjinya. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Tetapi masalahnya kita sendirilah yang selalu membuat pertolongan itu tertunda. Oleh apa? Oleh karena persungutan dan keluh kesah kita. Sama halnya bangsa Israel yang tidak pernah berhenti mengeluh, ngomel. Padahal mereka senantiasa mengalami pertolongan Tuhan yang begitu ajaib dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Itu belum cukup bagi mereka untuk bisa mengucap syukur, untuk bisa memenuhi mulutnya dengan ucapan syukur. Yang ada malah mereka selalu menyalahkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kunci utama hidup berkemenangan adalah selalu memperkatakan firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, agar iman kita menjadi kuat dan berhenti mengeluh. Karena kita tidak dapat keuntungan apa-apa dengan mengeluh, tetapi justru akan mengeringkan tulang kita. Selalu mempercayai firman Tuhan dan mengizinkan firman Tuhan tumbuh dalam hidup kita,
berakar, berbuah. Dan jangan pernah meragukan janji Tuhan. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan memberkati saudara semua dimanapun saudara berada. Jangan pernah meragukan Tuhan. Amin.